Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Muslimatul Ummah. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara kami, yang dimana kami mewawancarai 3 orang sekaligus. Yang pertama, Bapak Edi yang merupakan pangkalan gas LPG. Yang kedua, Ibu Wiwi yang merupakan agen gas LPG. Dan yang ketiga, Mbak Fani juga merupakan agen gas LPG. Yang pertama, Bapak Edi, yang dimana kami mewawancarai beliau pada tanggal 25 November 2024, tepatnya hari Senin. Kami memberikan beberapa pertanyaan kepada beliau. Yang pertama itu, kami menanyakan tentang harga gas LPG yang diambil dari agen. Dan beliau menjawab harga yang diambil dari agen kisaran seharga 15.500 dan beliau menjualnya dengan harga 17. Kami juga menanyakan penawaran gas LPG yang menurut beliau gas LPG sangatlah gampang ditemukan karena banyak pelosok yang menawarkan gas LPG. Dan yang ketiga, kami menanyakan tentang permintaan konsumen. Dan beliau mengatakan permintaan konsumen biasanya biasa saja, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Dan pertanyaan terakhir, kami menanyakan bagaimana dampak dari kenaikan gas LPG 3 kg. Beliau mengatakan bahwasannya kenaikan gas LPG tidak terlalu berpengaruh karena perubahan tidak terlalu signifikan sehingga dapat mengurangi permintaan konsumen. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan dari Ibu Wiwi sebagai agen gas LPG. Kami juga menanyakan hal yang sama. Beliau mengatakan kebetulan beliau agen gas LPG yang tentunya diberikan harga yang berbeda dengan pangkalan gas LPG. Beliau mendapatkan harga gas LPG per bijinya 14.500 dan beliau menjualnya ke pangkalan atau konsumen yang biasanya harga 16.000. Dan beliau juga mempunyai toko yang dimana gas LPG tersebut juga dijual seharga 16.000 untuk menarik perhatian konsumen. Dan kami juga menanyakan tentang permintaan para konsumen tentang gas LPG, dan beliau mengatakan bahwasannya permintaan konsumen biasanya biasa saja, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Dan pertanyaan terakhir tentang kenaikan gas LPG yang hampir sama dengan pernyataan Pak Edi. Beliau juga mengatakan kenaikan gas LPG sama seperti dengan wawancara Pak Edi. Yang ketiga, Mbak Fani, sama halnya pertanyaan dan juga jawaban dari Mbak Fani tidak jauh berbeda dengan jawaban dari Ibu Wiwi yang merupakan juga agen gas LPG. Jadi dapat saya simpulkan hasil wawancara kami bahwasannya permintaan dan penawaran itu berjalan dengan seiringan, dan untuk kenaikan harga gas LPG 3 kg itu tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran, dikarenakan kenaikan gas LPG tidak terlalu signifikan dan masyarakat tetap membelinya karena memang kebutuhan rumah tangga seperti memasak. Sekian hasil paparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Artika Kamelia dan di sini saya akan menjelaskan pembahasan poin kedua mengenai data kuantitatif terhadap gas LPG. Pajak dari industri minyak dan gas, terutama yang terkait dengan pemasaran migas, menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Salah satu pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha lain yang bergerak di sektor BBM, termasuk minyak tanah, gas LPG, dan pelumas.
Selain itu, terdapat juga pajak PPN atas penjualan tersebut. Penelitian ini berfokus pada PT Berkat Jabes, agen resmi Pertamina yang mendistribusikan minyak tanah. Namun, sejak 2007, Pertamina memutuskan untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas LPG 3 kg sebagai bagian dari upaya pengurangan subsidi BBM dan efisien keuangan negara. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 mengatur penyediaan dan distribusi LPG 3 kg. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dan digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga, salah satunya dalam tabung 3 kg. Harga LPG 3 kg didasarkan pada harga pasar dan biaya distribusi, termasuk margin usaha. Sejak Mei 2012, PT Berkat Jabes fokus mendistribusikan LPG 3 kg yang dibeli dari Pertamina. Untuk setiap pembelian, PT Berkat Jabes dikenakan pajak penghasilan pasal 22 dengan tarif 0,3% yang bersifat final, serta PPN 10% atas setiap penyerahan barang. Di wilayah Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Pertamina memastikan stok dan distribusi LPG 3 kg berjalan lancar, dengan konsumsi sekitar 13 metrik ton per hari. Pertamina terus memantau distribusi untuk memastikan pasokan tetap aman dan mencukupi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nurul Afifah akan menjelaskan tentang paparan data yang kita analisis di lapangan. Jadi untuk paparan data ini, kita ini menganalisis pada gas LPG yang 3 kg, di mana kami itu mewawancarai 3 masyarakat, 3 orang. Pertama dari pangkalan gas LPG bernama Pak Edi, terus ada siapa itu Ibu Wiwi, dan ketiga itu ada Mbak Fani, teman sekelas kita yang orang tuanya memang berdagang sebagai agen gas LPG. Jadi kami itu menanyakan 4 pertanyaan teman-teman. Jadi pertama itu kita itu bertanya bagaimana gas LPG sebelum mereka jual. Jadi mereka itu mendapatkan gas LPG itu dengan harga berapa. Terus kedua, kami juga menanyakan tentang bagaimana penawaran yang mereka tawarkan kepada bagaimana penawaran tersebut, cara penawaran tersebut, apakah banyak pemasok, dan bagaimana agen-agen itu menawarkan gas LPG tersebut. Terus selanjutnya pertanyaan ketiga itu bagaimana permintaan dari gas LPG. Dan yang terakhir itu kami menanyakan tanggapan kenaikan gas LPG. Jadi beliau mengatakan seperti yang sudah dijelaskan oleh data kualitatif yang sudah ada. Selanjutnya saya Nurul Afifah akan membahas tentang rumus paparan data analisis yang kami analisis menggunakan rumus SPL yang nantinya kita akan menemukan titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita lanjut ya teman-teman. Ada permintaan beserta penawaran. Jadi permintaan dan penawaran ini menggunakan rumus SPL teman-teman. Nah, jadi mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Jadi untuk P ini adalah harga. Kan pertama itu memang rumusnya itu menggunakan X dan Y. Jadi kita umpamakan menjadi X itu P dan Y itu KID. P itu harga dan KID itu adalah kuantitas diamond. Jadi untuk menemukan ini kita butuh observasi teman-teman, di mana menggunakan 16.000
ketika membeli 3 gas LPG maka mendapatkan harga 16.000, dan ketika membeli 8 gas LPG maka ada potongan harga, yaitu satunya itu mendapatkan harga 15.000 teman-teman. Jadi kita tentukan menggunakan rumus SPL. Selanjutnya kita salin sesuai dengan urutan yang di atas. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, dan lanjut untuk ini kita menggunakan perkalian silang, di mana -1 ini ditaruh di sini dan Y kurangi 3 taruh sini, selanjutnya 5 taruh sini, X kurangi 16 taruh taruh sini. Selanjutnya ini kita kalikan ya teman-teman, berarti -1 kali Y, -1 kali -3. Jadi ini jumlahnya ini juga sama, ada 5 kali X dan 5 kali 16. Setelah itu 80 ini ditambahkan 3 teman-teman. Selanjutnya kita turun, 3 kita tambahkan, sudah taruh sini, dan Y lalu -5X ini jadi tambah teman-teman 83, dan ini adalah hasil. Kenapa ini berubah menjadi QD? Lanjut seperti yang saya bilang teman-teman, bahwa X itu P dan Y itu QD. Jadi kita ubah, Y itu QD dan X itu P. Jadi ini adalah hasil dari permintaan kita. Selanjutnya untuk penawaran teman-teman, sama seperti rumus sebelumnya, kita ini menggunakan XY, dimana kita umpamakan ke P dan QS. P itu harga, QS itu kuantitas surplus teman-teman. Nah ini kita mendapatkan hasil dari observasi teman-teman, dimana ketika harga 12.000 maka peminatnya itu 5, dan ketika harga itu 14 naik harganya, maka yang ketika harga 14.000 maka yang membeli, penawaran itu meningkat jadi 10. Jadi kita ini sebagai umpamaan saja teman-teman. Kalau harganya itu biasa saja, maka penawarannya juga seperti biasa, dan kalau harganya naik maka penawaran itu harus dipasarkan, harus mencari pemasok di pasar. Setelah itu seperti biasa kita gunakan rumus SPL teman-teman. Selanjutnya hasilnya dapat kita temukan bahwa QS sama dengan 2,5P kurangi 25. Jadi ini dirubah seperti tadi, yaitu QS dan X itu P. Ini teman-teman sama rumusnya seperti permintaan. Selanjutnya yaitu equilibrium, atau kita ingin menentukan titik keseimbangan teman-teman. Jadi rumusnya itu QD sama dengan QS, di mana QD ini QD ini didapatkan oleh hasil yang tadi yang sudah kita hitung dari permintaan, dan penawaran QS itu didapatkan dari hasil yang kita hitung dari penawaran menggunakan rumus SPL. Nah, setelah itu kita satukan di sini 83 terus 5P ditambah 2,5P dikurangi 25. Setelah itu 25 ini ditambah ke 83 jadi 108 teman-teman. Setelah itu 7,5P sudah seperti ini. P kita pindah ke depan, tinggal 108 per 7,5 dibagi ya teman-teman, berarti 7,5 ini dibagi 108, jadi hasilnya itu 14,4. Nah ini kita sudah menentukan bahwa harga titik keseimbangan ini P-nya sudah ditemukan bahwa 14,4. Jadi tinggal kita mencari kuantitasnya teman-teman di mana. Nah, untuk mencari kuantitas kita itu menghitung lagi, mencari QD. Sama seperti tadi, biasanya itu QD min 5P tambah 83, karena P ini sudah ditemukan 14,4 maka kita kalikan. Jadi min 5 kali 14,4 ditambah 83. Jadi ini dikalikan, hasilnya min 72 ditambah 83 jadi hasilnya 11. Selanjutnya untuk QS 2,5, ini 2,5P karena P sudah ditemukan
14,4, maka kita kalikan mendapatkan hasil 36, dan min 25 ini dikurangi seperti ini. Jadi 36 kurangi 25 hasilnya 11. Jadi untuk menemukan kuantitasnya sebuah titik keseimbangan, maka QD dengan QS ini harus sama nilainya. Jadi sama-sama 11. Jadi kita temukan bahwa P 14,4 dan Q ini adalah 11. Selanjutnya yaitu kita membuat kurva equilibrium. Nah, untuk kurva equilibrium kita harus menemukan titik tengahnya di mana. Jadi untuk dari permintaan dari kiri atas ke kanan bawah, dari mana kita dapatkan ini? Dari sini, 16. Jadi P-nya 16, Q-nya itu 3, P-nya 15, dan Q-nya itu 8. Jadi 16, 3, terus 15 ke 8, teman-teman. Selanjutnya untuk penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi ada ketika harga 12.000 maka permintaan itu ada 5, dan ketika harga 14.000 maka penawaran itu ditambah menjadi 10. Nah, setelah kita silang seperti ini, kita menemukan titik keseimbangan di mana ketika harga 14,4 maka kuantitasnya itu adalah 11. Jadi titik keseimbangannya itu ada di 14,4 dan 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung akan menjelaskan dari poin D, yaitu tentang analisis data. Variabel yang perlu dimasukkan dalam SPL dalam menggambarkan kasus kita, yang pertama yaitu variabel penawaran, di mana harga beli LPG dari produsen atau importer di gas 3 kg dengan harga 14.000 sampai 14.500. Jadi kuantitas penawaran LPG berdasarkan observasi yang dilaksanakan di lapangan, perkiraan setiap agen mengambil 300 biji gas LPG, di mana biaya produksi dan impor LPG itu 100.000, dan pajak bea cukai yang dikenakan pada LPG. Yang kedua yaitu variabel permintaan, di mana harga LPG pada konsumen berdasarkan observasi harga yang dijual kepada konsumen dengan harga 16.000. Kuantitas permintaan LPG berdasarkan observasi yang kami temui, permintaan cukup stabil, tidak bertambah dan berkurang. Pendapatan berdasarkan hasil observasi, jika agen mengambil 300 biji dengan harga 14.000 sampai 14.500 dan dijual dengan harga 16.000, maka hasil yang diperoleh setiap harinya perkiraan 450.000 sampai 600.000. Poin yang kedua yaitu dalam menentukan titik equilibrium, tentunya kita perlu memahami pengertian dari titik equilibrium. Pentingnya titik equilibrium, konsumen mendapat barang yang mereka butuhkan pada harga yang mereka sanggup bayar. Produsen atau distributor mampu menjual semua barang yang mereka produksi dengan keuntungan yang memadai. Yang kedua yaitu titik equilibrium sebagai acuan pengelolaan pasokan dan permintaan, di mana pasokan mengatur jika harga gas LPG berada di bawah titik equilibrium ini, menunjukkan bahwa permintaan melebihi penawaran. Permintaan dan produsen dapat meningkatkan pasokan gas LPG
Jika harga berada di atas titik equilibrium, maka ini menunjukkan penawaran melebihi permintaan dan pemerintah atau produsen dapat mengurangi pasokan. Yang ketiga yaitu untuk memastikan keseimbangan antara persediaan dan permintaan dalam titik equilibrium, kami akan memaparkan poin berikut ini. Yang pertama yaitu menganalisis permintaan pasar. Yang kedua, pantau persediaan yang efisien. Yang ketiga yaitu koordinasi dengan pemasok, seperti jalin komunikasi yang baik dengan pemasok, negosiasi kontrak jangka panjang untuk mengamankan harga dengan pemasok. Sistem persamaan linear bisa digunakan untuk memodelkan dan menganalisis keseimbangan antara penawaran dan permintaan, khususnya dalam kenaikan gas LPG. Cara untuk menggunakan sistem persamaan linear untuk mendeteksi keseimbangan penawaran dan permintaan, yaitu yang pertama, mendefinisikan variabel, di mana harga gas LPG dan juga kuantitas gas LPG yang diminta, kuantitas gas LPG yang ditawarkan, dan ada juga faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam menemukan titik equilibrium dalam kenaikan gas LPG. Yang pertama yaitu harga gas LPG. Yang kedua, kuantitas gas LPG yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu perubahan harga bahan baku. Yang keempat yaitu dampak musim. Yang kelima, dampak bencana alam. Yang kelima yaitu keterbatasan dari model SPL dalam menentukan titik equilibrium pada kenaikan gas LPG. Keterbatasan SPL dalam memodelkan kenaikan harga gas LPG. Linearitas SPL mengkonsumsi hubungan linear antara variabel. Dalam kenyataannya, hubungannya antara harga dan gas LPG dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.